Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Anak dan Kemenakan bagian ke-8. Selamat mendengarkan. Bukan di dalam pelaturan dan adat istiadat saja terjadi perbelahan antara kaum tua dan kaum muda, tetapi dalam agama pun demikian pula, sehingga terpisah anak dari bapak, saudara dari saudara, suami dari istri. Sungguh pun demikian jika dipikir dan direnungkan dalam-dalam, nyata bahwa sekaliannya itu tak lain daripada perubahan yang menjadi permainan zaman. Tua dan muda hanyalah sebutan bagi sesuatu benda dalam suatu masa. Yang muda akan menjadi tua dan yang tua muda juga pada mulanya. Apabila kaum tua ingat akan perubahan zaman ini yang menurut keyakinan mereka memang ada, karena tak ada yang kekal dalam dunia yang fana ini selain daripada Tuhan yang Esa. Dan kaum muda tak lupa pula bahwa timur itu memanglah timur, barat itu tentulah barat. Karena hasrat bercampur gaul niscaya tak adalah sebutan kaum muda dan kaum tua. Pada hari Ahad yang tersebut tiadalah mereka hendak kemana-mana karena lelah beramai-ramai tadi malam di rumah bola medan permainan. Oleh sebab itu, Dr. Aziz ada di rumahnya, lalu duduklah mereka bertiga bercakap-cakap. "Ganjil rasanya kita bertiga ini," kata Putih Bidasari, lalu ditulisnya sepucuk surat dan disuruh antarkan kepada Siti Nurmala untuk memanggil gadis ini. Tiada berapa lama kemudian datanglah Siti Nurmala ke rumah Dr. Aziz lalu bertanya, "Ada apa, Bida? Maka kau suruh panggil aku?" Dengan bertanya demikian, duduklah ia di atas sebuah kursi di antara Dr. Aziz dan Mr. Yatim. "Tak ada apa-apa, sekadar hendak duduk-duduk bersama-sama, bercakap-cakap hari Ahad," sahut Putih Bidasari kepada Putih Nurmala. "Aku baru bangun, tak dapat tidur semalam-malaman, bukan karena lelah saja badanku, sebab keramaian tadi malam, tetapi lebih-lebih karena kusut pula pikiranku mendengar perkataan ayahku tadi malam, sehingga pukul 5 pagi baru aku tertidur, sebab keletihan badan dan pikiran. Biarpun tak kau panggil aku, maksudku memang akan pergi juga kepadamu bertiga untuk menceritakan perkara ini." "Perkara apakah itu, Nur? Cobalah ceritakan," kata Putih Bidasari. "Tatkala aku akan pergi ke medan perdamaian tadi malam, aku telah dirusuh ayahku berdandan secantik-cantiknya dengan memakai sekalian perhiasanku yang semahal-mahalnya, supaya aku menjadi bidadari perayaan dan dapat memasangi kamu, Tim, sebagai raja perayaan," katanya. "Dan di dalam majelis itu aku disuruhnya menari dengan dikau, supaya dapat dilihat orang banyak bahwa kita memang sejoli sebagai bulan dengan matahari. Maksudnya tak lain melainkan supaya dapatlah ia bermenantukan engkau, sebab," katanya, "pada waktu ini engkaulah laki-laki yang setinggi-tingginya dan sepandai-pandainya di padang ini," kata Siti Nurmala dengan suara orang yang hendak menangis. Jika diperhatikan benar-benar tampang muka Mr. Yatim dan Siti Nurmala, memang dapat dikatakan mereka keduanya sepasang atau sejoli, karena raut mukanya hampir sama, yaitu sama-sama panjang, sedang matanya sama-sama besar dan bulat, serta penglihatannya sama-sama tajam. Hanya pada Siti Nurmala pemandangannya seakan-akan diliputi oleh suasana lembut dan tenang yang menambah kecantikan mukanya. Kulitnya sama-sama kuning dan badannya sama-sama lampai. Jika dikatakan keduanya bersaudara, mudah dipercayai.
Inilah pula sebabnya keduanya bersayang-sayangan tetapi dengan kesayangan saudara. Istimewa pula karena keduanya anak tunggal, tiada beradik dan tiada berkakak. Kesayangan kepada kekasih hanya ada pada Misteri Yatim terhadap Putih Bidasari dan pada Siti Nurmala terhadap kepada Dokter Ajis. Mendengar keluh Siti Nurmala ini, Misteri Yatim tersenyum, tetapi Putih Bidasari memandang sahabatnya ini dengan kasihan. Lalu diusap-usapnya tangan Siti Nurmala, hanya Dokter Ajislah yang agak muram mukanya. Memang ayahmu demikian pekertinya, ingin terutama dalam segala hal. Tetapi janganlah kau khawatir Nur, karena kami telah bertunangan, dan bertunangan ini telah disetujui oleh kedua orang tuaku. Jika tak ada aral melintang, sebulan lagi kami akan kawin, kata Misteri Yatim dengan riangnya. Benar Bida? Tanya Siti Nurmala tercengang. Benar Nur, sahut Bidasari dengan tersenyum riang. Oh, syukur, berteriak Siti Nurmala seraya memeluk dan mencium Putih Bidasari dengan besar hatinya. Selamat Bida, selamat. Semoga engkau mendapat kurnia dan kenikmatan dalam perkawinanmu ini selama-lamanya. Dan engkau pun demikian pula Tim, katanya seraya menjabat tangan Misteri Yatim beberapa lamanya dengan amat teguhnya, seakan-akan kesanalah hendak dikeluarkannya segala sesakan yang menekan dadanya tadi, sekarang telah lepas karena mendengar kabar baik itu. Pun Dokter Ajis memburu kedua sahabatnya ini dan menjabat tangannya berganti-ganti seraya berkata dengan amat sukanya pula, Selamat Bida, selamat Tim, semoga Allah memberi keselamatan dan kesenangan kepada kamu berdua dalam perkawinanmu nanti. Misteri Yatim dan Putih Bidasari sangat terharu melihat kesukaan hati kedua sahabat karibnya ini karena diketahui mereka apabila Misteri Yatim dan Putih Bidasari telah kawin, tentulah Baginda Mais tidak akan meminang Misteri Yatim lagi untuk Siti Nurmala, dan besarlah kemungkinan saudagar ini akan menerima Dokter Ajis kembali untuk dijadikan menantunya. Nur dan Jis, kami pohonkan kepada Allah, semoga engkau berdua pun segera pula mendapat kemujuran sebagai kami ini, kata Misteri Yatim dan Putih Bidasari sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan demikian jugalah hendaknya. Sahut Siti Nurmala dan Dokter Ajis dengan salehnya. Wahai, alangkah senang hatiku apabila kedua perkawinan kita serentak dapat dilakukan, kata Siti Nurmala dengan harapan. Sabar Nur, apabila pertunangan kami ini telah disiarkan dengan resmi, akan pergilah kami berdua kepada orang tuamu untuk memohonkan, jika perlu dengan berlutut di kakinya, supaya dikabulkannya juga segala keinginan hatimu itu. Dan pada sangka kami, apabila tak ada kemungkinan lagi padanya untuk bermenantukan aku, niscaya diterimanyalah Ajis sebagai dahulu dengan senang hatinya, kata Misteri Yatim untuk melipur hati kedua sahabatnya ini. Terima kasih Tim dan Bida, aku harap sampai juga maksudmu yang baik ini, sahut Siti Nurmala dengan harapan. Tim dan Bida, kabar yang baik ini harus kita rayakan dengan sekalian teman-teman kita di rumahku ini, kata Dokter Ajis. Ya tentu, kata Siti Nurmala dengan riangnya. Cukuplah makanan dan minumanmu untuk mereka. Jika tak cukup, dicukupkan. Tolonglah lihatkan sebentar apa yang kurang. Sementara Siti Nurmala memeriksa makanan dan minuman dalam lemari Dokter Ajis, dokter ini menyuruh kusirnya, kusir Misteri Yatim dan kusir Siti Nurmala, menjemput sekalian sahabat kenalannya laki-laki dan perempuan. Tiada berapa lama kemudian daripada itu berkumpullah sekalian sahabat kenalan mereka di rumah Dokter Ajis. Di situ berkatalah Dokter Ajis, saudara-saudara sekalian, maksud kami mengumpulkan saudara-saudara semuanya ialah hendak memberitahukan bahwa Misteri Yatim telah bertunangan dengan Bidasari, dan pertunangan ini telah disetujui oleh orang tuanya. Jika tak ada aral melintang, sebulan lagi akan kawin. Pemberitahuan ini sekadar pemberitahuan antara sahabat dengan sahabat,
resminya nanti akan diumumkan. Kabar ini disambut dengan gembira oleh sekalian yang hadir, lalu mereka datang mengerubungi Mr. Yatim dan Putih Bidasari untuk memberi selamat kepada mereka berdua. "Selamat Tim, selamat Bida, selamat pertunanganmu berdua," kata mereka seraya menjabat tangan Mr. Yatim dan Putih Bidasari. Terima kasih, terima kasih, sahut Mr. Yatim dan Putih Bidasari membalas ucapan selamat teman-temannya ini dengan menjabat pula tangan mereka. Di antara yang hadir hanya Siti Arabiah lah yang belum mengucapkan selamat kepada Mr. Yatim dan Putih Bidasari. "Mengapa engkau tiada hendak memberi selamat kepada Yatim dan Bidasari atas pertunangannya, Arbi?" tanya Siti Saudah. "Tak sukakah engkau mereka bertunangan?" "Aku kecewa," jawab Siti Arbiah. "Mengapa kecewa?" "Sebab sebenarnya bukan Bidasari yang harus bertunangan dengan Yatim, tetapi aku. Sekarang nasi sudah jadi bubur, apa boleh buat? Harus aku terima kekalahan ini. Mudah-mudahan di masa yang akan datang tiada kejadian lagi kesalahan yang sebesar ini. Nah, Tim dan Bida, terimalah ucapan selamat pertunangan dari kekasihmu yang kecewa. Kuharap engkau berdua selamat dari permulaan pertunangan ini sampai kepada perkawinan, peranakan, percucuan, percicitan, dan seterusnya. Umur panjang, rezeki murah, anak dan cucu, cicit, dan anak cicit, dan seterusnya bertambah-tambah." "Mereka belum beranak, baru bertunangan saja," menjela Siti Saudah. "Baiklah, amal ibadah bertambah-tambah, pangkat dan derajat bertambah tinggi. Tetapi jangan lupa kepada kekasih yang kecewa." "Terima kasih Arbi, aku berjanji tidak akan melupakan engkau. Jika ada di antara anak atau cucu atau cicitku dan seterusnya jadi yatim pula yang berderajat master, niscaya akan kupertunangkan dia dengan engkau," sahut Putih Bidasari dengan tertawa, diikuti oleh sekalian yang mendengarnya. Setelah itu makan-makan dan minum-minumlah mereka bersuka-sukaan dan bersenda gurau sampai larut malam. Kira-kira pukul 2 siang barulah masing-masing kembali ke rumahnya. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Mr. Yatim dan Putih Bidasari yang akan menuju ke rumah Sultan Alam Shah. Setelah sampainya Mr. Yatim dan Putih Bidasari ke rumah Sultan Alam Shah di pondok, lalu masuklah mereka dari langkan sisi, karena mereka tiada hendak mengganggu orang tuanya yang pada waktu itu mungkin telah tidur. Tetapi rupanya tidak demikian halnya, karena di sana tiba-tiba didengarnya suara orang berkata-kata di langkan dalam. Dengan keras suaranya sebagai orang yang bertengkar. "Suara ibumu, Bida," kata Mr. Yatim yang kenal suara induk bakonya ini, lalu didengarnya percakapannya itu. "Benar, tetapi mengapakah ibuku berkata-kata dengan garangnya, sebagai orang marah rupanya?" sahut Putih Bidasari, lalu didengarnya pula benar-benar percakapan di langkan dalam itu. "Dan aku dengar engkau hendak mengawinkan Bidasari dengan Yatim. Benarkah itu, Jaksa?" tanya Putih Renosari. "Ya benar, Uni, karena inilah cita-cita dan keinginan hati hamba. Maka hamba majukan Yatim sampai setinggi itu, supaya Bidasari mendapat suami yang berpangkat tinggi dan dapat dibanggakan." "Aku tak suka anakku dikawinkan dengan Yatim," kata Putih Renosari dengan pendek dan tegasnya. Di situ terperanjatlah Mr. Yatim dan Putih Bidasari amat sangat. "Mengapa ibumu tak suka engkau dikawinkan dengan aku, Bida?" tanya Mr. Yatim dengan gemetar suaranya. "Kita salah dengar atau ibuku bermain-main? Marilah kita dengarkan pula," sahut Putih Bidasari, tetapi hatinya berdebar-debar juga karena perkataan ibunya tadi nyata terdengar olehnya dan rupanya tiada main-main. Tak suka?" tanya Sultan Alam Shah dengan terkejut. "Mengapa pula, Uni
tak suka Bidasari dikawinkan dengan yatim? Bukankah baik kalau Bidasari mendapat suami seorang master yang telah berpangkat doktor pula? Di seluruh Sumatera ini baru ia sendiri yang berpangkat setinggi itu. Daripada lepas kepada orang lain, kan lebih baik dikawinkan dengan anak kemenakan sendiri. Lagi pula kedua anak itu rupanya telah suka sama suka. Jika benar maksudmu sedemikian itu, mengapakah kau putuskan sendiri saja perkara ini? Tidak kau rundingkan dahulu dengan kami? Tidakkah kami ini ayah bunda Bidasari? Mengapakah kami ini kau pandang sebagai sarap saja? Mentang-mentang kami miskin dan tiada berpangkat, dapat kau perbuat sesuka hatimu dengan anak kami? Kalimat yang akhir ini dikeluarkan oleh yang berkata-kata yang sesungguhnya Putih Renosari, ibu Putih Bidasari, dengan suara orang menangis karena rupanya ia sangat sedih diperlakukan sedemikian oleh adiknya Sultan Alamsyah. Dengarlah itu Tim, sekarang mulai terang perkara ini. Ibuku rupanya bersedih hati sebab ayahmu tiada membicarakan perkara ini dengan orang tuaku. Jika demikian, memang salah ayahku, tetapi marilah kita dengar lebih lanjut, kata Mister Yatim kepada Putih Bidasari. Hamba rasa di sini ada salah paham sedikit. Walaupun hamba ingin sekali hendak mengawinkan Bidasari dengan yatim, tetapi itu hanya baru cita-cita saja. Sebelum hamba pastikan, tentu akan hamba rundingkan lebih dahulu dengan Uni dan Udo dan kaum keluarga yang lain, barulah dapat ditetapkan, kata Sultan Alamsyah yang rupanya tiada dapat melihat kakaknya bersedih hati. Tetapi dari mana Uni mendapat berita yang pasti ini? Dari Baginda Mais, tatkala ia tadi malam meminang yatim untuk anaknya Nurmala. Dengan pasti kau katakan bahwa engkau hendak mengawinkan yatim dengan Bidasari? Oh, dari Baginda Mais, memang benar hamba berkata sedemikian kepadanya tadi malam. Pertama, karena pada pikiran hamba tak pada tempatnya perkara ini disinggungnya sambil lalu di tengah orang banyak dalam rumah bola dengan cara yang sedemikian itu, sebagai meminta anak yatim, sebagai meminta anak ayam. Mungkin bukan demikian maksudnya, tetapi kalau sedemikian caranya, tentu ia akan mendapat balasan secara itu pula. Dengarlah itu Tim, cuaca terang kembali. Memang engkau Baginda Mais agak campah dalam perbuatan dan perkataannya. Tiada dipikirkannya dalam-dalam, asal keluar saja mungkin karena kekayaannya. Sebagai kata ayahmu tadi, gajah terdorong karena gadingnya. Aku khawatir engkau Baginda Mais putus asa mendengar kepastian ayahku, sehingga ia mengadu kepada orang tuamu. Mungkin pula ia menusuk-nusuk mereka untuk menghalangi perkawinan kita. Aku tak percaya orang tuaku akan melangsungkan perkawinan kita ini dengan tiada berunding lebih dahulu dengan orang tuamu. Dan sebab orang tuamu mendengar kabar ini dari orang lain, tentu ia marah. Biarpun demikian, perkara ini segera juga akan selesai. Masakan orang tuaku mau mendengar tusukan engkau Baginda Mais, kata Putih Bidasari kepada Mister Yatim. Tetapi tatkala itu didengarnya pertanyaan Sultan Bahiram kepada Sultan Alamsyah. Waktunya habis pemirsa. Semoga di hari esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.